cut dan transisi yang perlu kamu tahu dalam sebuah film. Hal yang paling mendasar dalam memotong sebuah klip adalah menemukan potongan atau cut yang tepat. Potongan atau cut dari shoot ini ke shoot selanjutnya atau shoot berikutnya mengubah perspektif agar cerita berjalan. Saya akan menunjukkan kepadamu ilustrasi tipe cut yang digunakan dalam sebuah film. Berikut ini adalah cut yang sering digunakan dalam film. Yang pertama, cutting on action. Cutting ini berpindah dari shoot ke shoot berikutnya. Digunakan saat aktor sedang bergerak atau dalam sebuah tindakan, misalnya saat adegan perkelahian, mereka mungkin tidak meninju dan menendang sepanjang waktu. Mungkin saat gerakan mundur yang sederhana, atau aktor itu masuk ke pintu atau masuk ke pintu yang lainnya lagi. Selanjutnya kita masuk pada cut yang kedua, yaitu cut away. Konsepnya yaitu memotong atau menyisipkan shoot yang tidak ada dalam satu adegan tersebut, lalu kembali ke shoot yang sebelumnya atau shoot awalnya. Shoot ini diambil pada tempat yang sama dengan aktor saat itu. Atau Anda dapat menggunakan cutaway ini untuk membangun dunia batin karakter atau tokoh. Oke, kita masuk ke cut yang ketiga, yaitu cross cut. Cut ini digunakan pada shoot dan tempat yang berbeda, seringkali bolak-balik untuk menciptakan interaksi. Menyilangkan ritme kamera dengan benar pasti akan meningkatkan ketegangan plot cerita. Misalnya, sebagian besar adegan percakapan di telepon biasanya menggunakan cross cut. Teknik ini juga digunakan untuk mengekspresikan emosi batin para tokoh atau karakter. Don't move. I don't want you to catch your own throat. Yang keempat, jump cut. Jump cut digunakan pada sebuah shoot yang sama, biasanya digunakan untuk mengungkapkan perjalanan waktu dengan sengaja. Anda dapat mengamati pengeditan montage di film-film berikut. Jump cut juga digunakan untuk meningkatkan rasa urgensi. Yang kelima yaitu match cut. Penyambungan dua shoot yang mana di dalam shoot kedua atau shoot selanjutnya masih terkandung elemen-elemen visual shoot yang pertama atau shoot sebelumnya. Match cut digunakan saat kamera terhubung ke titik tindakan dan adegan yang sama atau lensa yang sama saat memotong shoot ke shoot berikutnya. Biasanya match cut sering digunakan sebagai transisi interaksi. Misalnya pada shoot gerakan melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadangkala match cut tidak hanya berpatokan pada visual yang mirip, tetapi juga pada narasi. Contohnya seperti ini. Just like an enormous... Wang! Pay attention. I was distracted by that enormous flying... Willie. Yeah. What's that? Well, it looks like a giant... Johnson. Yes, sir. Oke, sekarang kita lanjut ke efek transisi. Sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis cut, kita akan masuk ke efek-efek transisi. Yang pertama adalah fade in atau fade out. Seringkali film dimulai dengan memudar, masuk dan keluar. Mungkin kita sering melihat dalam sebuah film dengan efek transisi ini. Nah, ciri-cirinya yaitu dia melebur menjadi warna hitam, itu bisa fade out, atau keluar dari layar hitam ke layar atau shoot gambar yang ingin diceritakan. Efek yang kedua adalah efek transisi dissolve. Efek transisi ini adalah penyambungan dua shoot yang mana shoot pertama masih tampak, lalu secara gradual
menghilang digantikan oleh shoot selanjutnya. Akan terlihat seperti ini. Dissolve ini adalah teknik yang bisa mewakili perjalanan waktu, bisa digunakan seperti ini. Yang ketiga adalah smash cut. Efek transisi ini adalah efek transisi yang tiba-tiba dan mengganggu. Kasus yang paling jelas adalah bangun dari mimpi buruk. Smash cut bisa digunakan pada adegan yang intens hingga ke hening atau sebaliknya. Transisi dari diam ke intens. My way out. Everybody started shooting, so I blasted my way out of there. Yang keempat adalah efek transisi iris. Efek transisi iris mirip dengan bukaan kamera atau bukaan mata kita. Anda dapat secara manual beralih dari layar hitam ke layar seperti membuka atau menutup mata kita. Contohnya kita bisa lihat pada film-film berikut. Ada banyak jenis-jenis iris yang dapat dipilih. Anda mungkin sering melihatnya di dalam film. Yang kelima adalah efek transisi wipe. Efek transisi ini adalah penyambungan dua shoot di mana shoot pertama secara langsung dihapus oleh shoot kedua menggunakan atribut tertentu. Digunakan untuk menghapus, contohnya seperti ini. Ada banyak bentuk atau metode, contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah invisible cut. Mari kita bicarakan tentang sambungan-sambungan yang tak terlihat. Satu perubahan gambar membuat penonton tidak menyadari pengeditan tersebut. Sambungan-sambungan tersembunyi dalam warna hitam, seperti film-film Hitchcock, atau di film horor, atau di film Birdman. Sambungan-sambungan tidak terlihat dalam gerakan di seluruh kamera. Titik pengeditan tak terlihat dalam arti dinamis gerakan kamera. Contoh-contoh kasusnya seperti berikut. Editor akan menyembunyikan titik pengeditan dari mobil yang melewati layar saat berada di layar terbesar atau subjek keluar dari layar. Anda dapat menyembunyikan kontak. Ini adalah contoh favorit saya karena ini sama sekali tidak melihat kontak. Di sini, lensa dirancang dengan cerdik. Tampaknya Paul Newman melakukan keterampilan poker, tapi sungguh, dia tidak melakukannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah L-cut. L-cut adalah teknik mendesain konversi suara. Ini meninggalkan suara dari adegan sebelumnya dan beralih ke shoot atau adegan berikutnya. Ingat, ini tidak hanya untuk transisi adegan, bahkan saat karakter sedang berbicara. Don't have to take this abuse much longer. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Yes, sir! That you, John Wayne? Is this me? Yang kedelapan adalah J-cut. Hampir mirip dengan L-cut, tetapi kebalikannya. J-cut adalah suara untuk adegan selanjutnya. Kita mendengar suara sebelum gambar atau adegan selanjutnya muncul. Ini adalah teknik pengeditan yang sangat halus yang mungkin tidak diperhatikan oleh penonton. Hey, Gordy, I got something for you. This, my friend, is for you. J-cut juga sangat cocok untuk mengekspresikan beberapa elemen baru dalam film. Plus, you can't take them underwater. And if you do, they... Nah, selanjutnya adalah tujuan dari J-cut dan L-cut adalah untuk mendesain urutan shoot yang mulus, transisi yang sama sekali tidak terlihat dari satu adegan ke adegan yang lain. Gunakan suara untuk memandu jalannya cerita. Setelah Anda mengetahui semua jenis penyambungan yang tersedia, kita dapat mengkombinasikannya dengan kreatif. Anda bisa menggabungkan dan mencocokkan J-cut. Ini adalah pengeditan J-cut dengan suara tingkat lanjut. And the line goes. Roar! Ini adalah cross editing
dengan jump of camera. Dalam film Mad Mercury Road, ini adalah pengeditan jump cut. Mari kita lihat lagi. Kamera menjauh dari pandangan Mac, jump cut, dan jumping shock menjadi nilai jual dari film ini. Coba kita lihat sekali lagi. Ini adalah jump cut, cross cut, dan smash cut. So smart. That's funny. Okay, we open at the beginning of time. No, okay, we open with LaRoche driving into the swamp. Crazy white man. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam film-film teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman agar film-film yang teman-teman buat bisa dan lebih halus transisi dan potongan-potongan gambarnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar tentang seputar transisi dan cut-cut yang saya jelaskan. Bila kurang mengerti, silakan bertanya saja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar saya makin bersemangat membuat video untuk teman-teman dan membagikannya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.